Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak sekalian, langsung saja materi, dan mohon maaf saya terlambat karena jalannya macet. Materi yang ingin sajikan pada kesempatan ini yaitu apa itu ibadah atau definisi ibadah. Ibadah secara harfiah artinya pengabdian atau penyerahan diri. Abdun biasa diterjemahkan hamba, budak. Abdun diterjemahkan hamba. Kira-kira bagaimana kalau keadaan seorang hamba? Dirinya, usahanya, waktunya, semuanya adalah milik majikan. Walau penghasilannya banyak, semuanya serahkan kepada majikan. Itu hamba manusia. Hamba Allah juga semestinya demikian. Kita adalah ibadullah, hamba-hamba Allah. Berarti diri kita, waktu kita, akal kita, harta dan kekayaan kita, kita serahkan lillahi ta'ala. Sebagaimana yang kita ucapkan dalam doa iftitah wajhatu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah ukuran seorang hamba. Nah, definisi ibadah di sini ialah al-ibadatu hiya at-taqarrubu ilallahi ta'ala bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi wal amalu bima adina bisyari'u. Definisi ibadah ialah at-taqarrubu ilallahi ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri bukan dalam artian fisik, tapi mendekatkan diri agar mendapatkan ridho dan ampunannya. Satu, jadi ibadah itu adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah. Bimtisali awamirihi, dengan melaksanakan perintah-perintahnya walau dirasakan berat. Wajtinabi nawahihi, dan menjauhi seluruh larangannya walau dirasakan menguntungkan. Wal amalu bima adina bisyari'u, dan mengamalkan apa-apa yang diizinkan oleh agama. Sekali lagi, ibadah ialah upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya dan mengamalkan apa-apa yang telah diizinkan oleh agama. Itu berarti definisi ibadah. Kemudian at-taqarrubu ilallahi ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah, kira-kira pekerjaan hati atau pekerjaan badan. Upaya mendekatkan diri kepada Allah, pekerjaan apa? Hati, niat hati, ikhlas untuk mengabdi dan berbakti kepada Allah. Dengan melaksanakan perintahnya, itu adalah pekerjaan badan. Jadi terkandung ada ibadah ruhiyah hati, dan juga ibadah badaniyah. Di sini ditulis ibadah ialah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya serta beramal sesuai dengan kewenangan atau izin syara. Itu definisi ibadah. Prinsip dalam ibadah, maksudnya ada beberapa definisi, tapi cukup satu definisi saja yang tadi. Prinsip dalam ibadah
Pada dasarnya ibadah itu terdiri dari dua aspek, yaitu pertama niat, yaitu hanya semata karena Allah dalam melaksanakannya. Kedua, kaifiyat, yaitu cara mengamalkan ibadah tersebut, apakah sesuai dengan contoh Nabi atau tidak. Niat salah, cara benar, salah benar. Niat salah, cara benar, salah? Salah. Caranya, niatnya salah, caranya benar, praktek sholatnya, tapi nawaitunya lil mitoha. Niat sholatnya lil mitoha, salah benar? Salah. Walau cara benar, niat salah, salah. Yang kedua, niat benar, ikhlas, tapi cara salah, salah. Niatnya ikhlas, cara salah, salah, salah. Berarti dalam ibadah itu dua, satu niat, dua kaifiyat. Niat yang ikhlas, cara pun harus bagaimana yang telah ditentukan oleh agama. Yang kemarin itu saya sampaikan contoh niat syukuran karena kelahiran anak. Ada yang syukuran pada usia 4 bulan dalam kandungan, ada syukuran dalam usia 7 bulan dalam kandungan, ada syukuran 7 hari dari melahirkan, ada syukuran 40 hari setelah melahirkan. Semua niatnya sama, bersyukur kepada Allah karena dianugerahi putra. Nah itu niatnya sama, caranya ini 4 bulan dalam kandungan, ini 7 bulan, ini 7 hari dari kelahiran, ini 40 hari. Bisa dianggap semuanya benar? Tidak? Karena niatnya ikhlas? Tidak. Tidak biasa dianggap benar, karena mana cara yang dicontohkan oleh Nabi. Ternyata Nabi memberikan contoh, anjuran dan perintah akekah pada hari ke-7 dari kelahiran. Itulah tepat waktunya. Saya contohkan, kalau memasukkan bola ke gawang kiper harus kapan? Harus sedang main. Sebelum main sudah memasukkan 5-0, dihitung? Enggak. Habis main baru masukkan 10-0, dihitung? Tidak. Ini terlalu awal, ini terlalu akhir. Tepat waktu. Rule of the game-nya bagaimana? Jadi bukan saja niat yang ikhlas, tetapi cara pun harus diperhatikan. Itu dalam ibadah. Jadi jangan kadang-kadang di kita ya yang penting mah niat saja yang ikhlas. Biarlah dia belum tentu salah, kita pun belum tentu benar. Yang penting niat saja karena Allah. Tidak cukup dengan niat karena Allah, bagaimana niatnya dan bagaimana kaifiyatnya. Nah itu gambaran ibadah, niat dan kaifiyat. Kemudian ibadah itu udah bagi dua, ada ibadah mahdoh, ada ibadah goer mahdoh. Nah dalam ibadah mahdoh dua, niat dan kaifiyat. Umpamanya sholat, saum, zakat, haji, cara, tata cara, upacara, itu harus betul. Niat dan kaifiyatnya dua-duanya harus diperhatikan. Niat sholat karena Allah, caranya pun kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Dalam ibadah ada yang ditentukan waktunya, apa? Tentukan waktunya apa? Sholat, saum, haji, tentukan waktunya. Ada yang ditentukan, ada yang tidak ditentukan waktunya, ada? Tolab ilmu. Ya, mesti hari Jumat? Mesti hari Selasa? Tidak, tolab ilmu bebas. Jadi dalam ibadah mahdoh ada yang ditentukan waktunya. Waktu sholat, saum, haji. Ada yang ditentukan tempatnya. Apa?
Yang ditentukan tempatnya haji, mesti di sana di Mekah pelaksana ibadah haji. Bisa buat pemekaran Ka'bah di Indonesia, ya, tawaf di Monas, mabit di Taman Mini, wukuf di Ancol, jarah ke kebun binatang. Tidak bisa, walau bagaimanapun berjubelnya tetap harus di sana kalau ibadah haji, karena tempatnya sudah ditentukan. Ada yang ditentukan jumlahnya? Ada yang ditentukan jumlahnya? Tawaf mesti 7 putaran. 7 kali 1 berapa? Ragu-ragu? 7 kali 1? 7. 1 kali 7? Betul? Betul? 7 kali 1? 7. 1 kali 7? 7. Rumus apa? Matematika. Rumus matematika. Rumus ibadah beda lagi. Bisa saja 7 kali 1, 7. 1 kali 7, 1. Betul. Melontar jumroh. Melontar jumroh itu 7 kali 1, 1 kali 7. Mesti 7 kali 1. Siapkan batu 7 untuk melontar jumroh. Allahu Akbar. Allahu Akbar sampai habis 7. Ada juga betul 7 bacaan salah. Hiji, 2, 3. Betul 7 bacaan lagi salah. Aduh, hiji 2 3. Ada lagi yang laporan kepada saya, mang macana riweuh-riweuh sieun kagalai takut karena bercoba sakali kene batu 7 teh lah. Allahu Akbar sarwa-sarwa kene. 7 kali hiji 7, hiji kali 7 7. Itu mah rumus matematika. Iya. Rumus ibadah 7 batu sekaligus kan. Hitung 7, hitung 1. Hitung berarti 1 kali 7 1. 7 kali 1 7. Beda ya rumusnya. Jadi ada yang ditentukan waktunya, tentukan tempatnya, tentukan bilangannya. Lebih banyak berarti lebih baik? Lebih banyak berarti lebih baik? Iya. Lebih banyak ibadah berarti lebih baik? Iya. Belum pasti ya. Belum tentu. Bersin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kagok tamatkeun nepi kana waladolin. Bersin alhamdulillah rabbil alamin kagok arrahmanir rahim malik yaumiddin. Bisa sampai waladolin? Bisa? Tidak. Ya kan, apa salahnya sampai waladolin? Kebetulan saya hafal lagi. Ya, udah saja alhamdulillah rabbil alamin. Jangan sampai waladolin. Nah, itu jangan punya prinsip lebih banyak lebih baik. Kalau saum sunat selang sehari 1 bulan berarti 15 hari. Saum sunat setiap hari 1 bulan berarti 30 hari. Nilai saum sunat selang sehari saum Daud berapa nilainya? Katakanlah 9. Nilainya 9 saum Daud. Saum sunat setiap hari nilainya 12. 0. Padahal lebih banyak 30 hari saum sunatnya. Masa kalah dengan yang 15 hari? Kata Nabi, la soma man somal abad. Tidak jadi puasa. Yang puasa selamanya 0. Nah, itu diantaranya perlu kita tahu rumus ibadah bagaimana, karena ada yang telah tentukan. Bacaan sudah ditentukan, bisa ditambah, bisa dikurangi. Bacaan yang sudah ditentukan bisa ditambah, bisa dikurangi? Tidak, sudah apa adanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh tambah Sayyidina? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Boleh tambah Sayyidina? Boleh? Boleh kita menyebut Kangjeng Nabi Muhammad? Boleh nyebut Kangjeng Nabi Muhammad? Boleh nyebut Sayyidina Abu Bakar? Boleh nyebut Sayyidina Abu Bakar? Boleh? Boleh. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, boleh. Itu dalam apa? Itu dalam bukan ibadah mahdo, sebutan sehari-hari. Sayyidina Abu Bakar. Boleh nyebut Kangjeng Nabi Muhammad? Boleh.
Tapi dalam at-tahiyat mah jangan coba-coba. Allahumma sholli ala Kangjeng Nabi Muhammad. Nggak boleh di at-tahiyat pakai Kangjeng Nabi. Udah saja Allahumma sholli ala Muhammad. Ya kan kita mesti sopan. Kita mesti sopan. Masa kan Nabi nyebut nama langsung? Allahumma sholli ala Muhammad. Coba yang sopan. Timbul ide tambah Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Masa terhadap Nabi tidak sopan. Kalau itu alasannya sopan, mengapa di adan tidak ditambah? Pernah mendengar adan pakai Sayyidina? Asyhadu anna Sayyidana Muhammadan. Ada yang pakai Sayyidana? Kalau mau sopan, sopanlah dalam segala hal. Ternyata dina tahiyat kudu sopan, dina adan metara sopan lagi. Itu kalau alasannya sopan. Lagu Indonesia Raya bisa ditambah? Lagu Indonesia Raya bisa ditambah? Mengapa? Lagu wajib, lagu yang resmi, nada, irama, kata-kata tidak bisa ditambah. Lagu wajib. Di sanalah aku berdiri, tambah duduk dan gogoleran. Bisa tambah duduk dan gogoleran? Bisa? Ya kan kita tidak berdiri saja di Indonesia, kadang duduk, kadang gogoleran. Bisa ditambah duduk dan gogoleran? Coba-coba tambah. Panggil kodim pasti. Ya. Ya kan Pak, saya hanya berdiri Indonesia, kadang duduk, kadang gogoleran, berbaring. Ini lagu wajib, lagu tidak boleh tambah dan tidak boleh. Itu lagu Indonesia Raya. Demikian juga ibadah. Jangan ditambah, jangan dikurangi sesuai petunjuk dari Nabi. Itu yang berhubungan dengan bacaan. Tapi kalau yang dibebaskan Nabi, ya silahkan bebas. Nah itu prinsip ibadah. Prinsip ibadah madoh setelah berba ditentukan. Kalau ibadah yang ghair mahdoh, silahkan. Apa ibadah ghair mahdoh? Ibadah sosial. Aktivitas kita sehari-hari. Ngajar, belajar, ngurus rumah tangga, ngurus anak, tani, dagang. Itu ibadah yang ghair mahdoh. Syaratnya apa? Niat dan kaifiat, cukup niat saja. Niat dan kaifiat, cukup niat saja. Dalam ibadah yang ghair mahdoh, cukup niat saja yang ikhlas. Kaifiat tidak ditentukan oleh Nabi. Mau masak nasi, mau dibuat bubur, buat lepet, buat liwet, buat apa? Buka bulugul marom. Begitu? Silahkan ajalah. Urusan masak terserah selera. Tidak ditentukan oleh Nabi bagaimana cara masak, bagaimana cara nyapu, bagaimana cara tani, cara memupuk, silahkan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tapi titip niatnya saja yang ikhlas. Bisa dengan tani dagang dapat pahala? Bisa? Bisa. Bisa dengan apa? Dulu saya sampaikan, bisa dengan dehem dapat pahala? Ya. Bisa? Dehem apa? Dulu saya sampaikan, ada dehem wajib? Ada. Dehem sunat? Dehem makruh, dehem mubah? Ada, bisa saja dengan dehem dapat pahala. Ada pencuri yang mau mencuri ke rumah tetangga kita, kita keluar takut, dehem aja dari rumah, kabur itu pencuri. Dapat pahala? Dapat pahala. Ada gadis lewat, dehem Abdul, sunat, kira-kira? Oh wajib katanya. Wajib katanya. Itu dengan dehem saja bisa dapat pahala. Sebaliknya bisa saja dengan dehem dapat siksa. Tidur bisa dapat pahala? Bisa dengan tidur dapat siksa? Yang bagaimana tipe tidurnya? Tipe tidurnya bagaimana? Tidur siang hari. Kok kamu tidur siang hari? Ya kan nanti malam ada pengajian biar seger. Dapat pahala? Dapat pahala dengan tidurnya. Kamu tidur siang hari? Ya nanti malam kan mau mencuri, mencokil jendela biar tidak ngantuk, dapat pahala, dapat siksa dengan tidurnya. Jadi urusan aktivitas sehari-hari tergantung niat kita yang ikhlas. Jadi bukan saja dari sholat, dari saum, zakat, apa saja aktivitas kita sehari-hari bisa dapat pahala. Sebaliknya bisa juga dapat siksa. Tergantung niatnya, Itu perbedaan ibadah mahdoh dan ibadah yang ghair mahdoh.
Jadi kita siapkan saja seluruh aktivitas kita, nawaitukan ibadah, mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Biarlah ini juga adalah ibadah. Insya Allah dengan nawaitu ibadah kita akan akan tenang, tentram, bahagia, senang. Itu dengan nawaitu ibadah akan jadi modal bagi kita. Bisa saja menjadi peredam dari kegelisahan. Itu prinsip dalam ibadah mahdoh dan ghair mahdoh. Prinsip lain dalam ibadah dan keduniaan. Al aslu bil ibadati at-tauqib wal ittiba. Yaitu wa bi ibaratin ukhra al aslu bil ibadati al butlan hatta yakuma dalilun alal amri. Asal dalam ibadah tangguhkan, batal, haram, jangan dilakukan. Jadi asal dalam ibadah tidak boleh, haram, batal, jangan dilakukan sampai ada dalil yang memerintahkan. Ada dalil, laksanakan, tidak ada dalil, tinggalkan. Ada dalil, laksanakan, tidak ada dalil, tinggalkan. Itu prinsip dalam ibadah. Mengapa kita sholat? Nih, perintahnya aqimus sholat. Mengapa dimulai takbir? Ini dalilnya. Mengapa diakhiri salam? Ini dalilnya. Jadi dalam ibadah mesti ada acuannya, mesti ada SK-nya. Mana SK-nya? Seluruhnya mesti ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Itu dalam ibadah. Jadi dalam ibadah cari dalil yang memerintah atau cari dalil yang melarang. Dalam ibadah carikan dalil yang memerintah atau carikan dalil yang melarang. Dalam ibadah cari dalil yang memerintah, jangan cari dalil yang melarang. Mengapa kamu sholat? Ya kan apa salahnya sholat? Dalilnya ya nggak ada, tapi kan ini ibadah. Kalau ibadah mana SK-nya? Saya pernah lihat di Madinah, habis sholat subuh, sholat sunat. Itu banyak, bukan hanya seorang, 10 ratus, mungkin ribuan orang. Habis sholat subuh, sholat sunat. Apalagi di Masjid Nabawi. Saya duduk aja, waktu itu hanya 2 orang. Yang lain hampir semuanya sholat sunat. Saya pikir-pikir, sepengetahuan saya nggak ada dalilnya yang memberitakan sholat sunat pada subuh. Ada dalil sholat sunat pada subuh? Nggak ada. Kenyataan banyak di Madinah yang mengamalkan. Tanya, mengapa kamu sholat sunat pada subuh? Iya kan mungpang-mengpeng ayah di Madinah. Niatnya nawaitu sholat mungpang-mengpeng. Nggak ada nawaitu sholat mungpang-mengpeng. Ya, walau sholat itu baik kan ada aturannya. Ada aturannya kapan, di mana, berapa rakaat dan apa bacaannya. Nah itu prinsip dalam ibadah harus ada perintah, ada SK, ada dalil, laksanakan, tidak ada tinggalkan. Jangan cari dalil yang melarang. Seseorang ditanya, kamu punya motor enggak? Enggak. Mana SIM-nya, bukti tidak punya motor? Begitu nanyanya. Jangan tanya SIM kalau tidak punya motor. Kalau punya motor, mana SIM-nya, mana suratnya? Kamu sekolah dulu tidak? Enggak. Mana ijazahnya bahwa kamu tidak sekolah? Jangan tanya ijazah, itu sekolah sama atuh. Ya, kalau sekolah mana ijazahnya? Kalau punya tanah mana surat-suratnya, segalnya? Kalau umpamanya tadi punya mobil, mana surat-suratnya? Kalau nggak punya mah nggak mesti ada suratnya. Jadi jangan salah tanya, cari dalil yang mentah, jangan cari dalil yang melarang. Itu prinsip dalam ibadah. Adapun dalam di sini ada keterangan dalam urusan ibadah pada asal dasarnya haram dikerjakan kecuali ada keterangan atau dalil yang memerintahkan. Dengan demikian dalam urusan ibadah seyogyanya terlebih dulu mencari dalil yang memerintahkan dan bukan sebaliknya mencari dalil yang melarangnya. Prinsip dalam ibadah. Kemudian
Al aslu pil adati al afu. Asal dalam ibadah al afu boleh. Al aslu pil adati al afu. Asal dalam ibadah boleh. Wabi ibaratin ukhra, dan dengan ungkapan lain al aslu pil uqudi wal muamalati as-sihhatu hatta yakuma dalilun alal butali wat tahrim. Asal dalam urusan keduniaan boleh, halal, silahkan apa saja. Maksudnya dalam urusan keduniaan apapun, makanan, minuman, pakaian, olahraga, asal dalam keduniaan boleh sampai ada dalil yang melarang atau yang membatalkan. Jadi dalam urusan keduniaan cari dalil yang melarang, jangan cari dalil yang memerintahkan. Olahraga apa saja yang boleh? Badminton boleh, voli, sepak bola, mana dalilnya? Jangan cari dalil, asal tidak dilarang berarti boleh. Makanan kambing, sapi, kelinci, marmot halal? Halal. Mengapa? Mengapa halal? Tidak ada dalil yang melarang. Babi haram. Kemudian bangkong suweke haram. Bangkong haram? Katanya haram karena bangkong itu sebagai itu hayun piddaroen, hidup di dua alam, hidup di darat, hidup di laut. Dalil bukan? Dalil bukan? Kalau bangkong haram dengan alasan hidup di dua darat, entog haram. Ya, entog haram, bebek haram. Mengapa? Di darat hidup, di air hidup. Ya, oh iya ya. Jangan bangkong saja, bebek juga haram, entog juga haram. Mengapa? Di darat hidup, di air hidup. Nah itu diantaranya. Jadi kalau mau mengharamkan sesuatu harus siap dalil, haram dalilnya. Nah itu dalam urusan keduniaan. Jadi baik makanan, minuman, jangan cari dalil yang menghalalkan. Wal tutut, wal belut, wal keong, wal bangkong halalun. Nggak ada dalil seperti itu. Selama tidak diharamkan berarti boleh. Itu urusan keduniaan. Mengapa dibuat prinsip begitu? Ibadah. Sebelum Nabi sudah ada sholat? Sebelum Nabi sudah ada wudu? Sudah ada tayamum? Sudah ada saum? Belum. Baru ada wudu, tayamum, sholat setelah Nabi diutus. Karenanya ibadah itu mesti ada dari Nabinya. Urusan keduniaan, sebelum Nabi diutus sudah ada keduniaan? Orang udah makan? Udah minum? Udah berpakaian? Sudah. Karenanya kalau yang tidak dilarang oleh Nabi berarti boleh. Karenanya urusan keduniaan boleh-boleh saja selama tidak ada dalil yang melarang. Jadi jangan cari dalil yang menghalalkan, tapi cari dalil yang melarang kalau mau mengharamkan. Itu prinsip-prinsipnya. Kemudian al aslu pil ibadati gairu makulil makna wa pil adati makulul makna. Pada asalnya dalam beribadah itu tidak dapat dipahami maknanya, maksudnya oleh akal, sebab-sebabnya. Sedangkan dalam adat, kebiasaan, urusan dunia dapat dipahami akal. Maksudnya dalam urusan ibadah yang penting dalil. Yang penting dalil. Nah, biarlah tidak bisa dipahami oleh akal kita. Tidak bisa dimengerti sebab-sebabnya kalau ada dalilnya. Jadi dalam urusan ibadah tidak dipahami maksudnya, mengapa. Contoh, mengapa duhur 4 rakaat? Mengapa subuh 2 rakaat? Mengapa maghrib 3 rakaat? Mengapa khusuf gerhana 2 kali ruku? Ada jawaban mengapa? Mengapa atau apa dalilnya?
Kalau kita bertanya mengapa, nggak ada jawabannya. Lah kitu ti Madinah na eta mah. Kalau bertanya mana dalilnya? Nih dalilnya. Mengapa? Wallahu alam. Demikianlah diperintahkan dan dicontohkannya. Itu dalam urusan ibadah. Tidak bisa dimengerti maksudnya. Mengapa memulai salat dengan takbir? Mengapa memulai salat dengan takbir? Demikianlah contohnya. Mengapa mengakhiri salat dengan salam? Begitulah contohnya. Mengapa memulai saum, zakat, tidak wudu? Nggak ada dalilnya. Jadi jangan bertanya mengapa, tapi apa dalilnya. Itu kalau dalam urusan ibadah. Kalau dalam urusan keduniaan, biasanya pada dasarnya dapat dimengerti. Mengapa makan? Jawabannya lapar. Mengapa lari? Takut. Mengapa diam? Malu. Mengapa diam? Malu. Mengapa berpayung? Hujan atau panas. Semuanya bisa dijawab. Itu kalau urusan akal. Saya tanya, di payung urusan ibadah, urusan keduniaan. Ibadah keduniaan. Di payung ibadah keduniaan. Di payung, pakai payung, urusan keduniaan di payung. Mesti dimengerti alasannya. Di payung urusan keduniaan. Mengapa di payung hujan? Mengapa payung panas? Oh iya, bisa dimengerti. Kalau subuh, hujan enggak, panas enggak, payung ke pasar. Gimana kira-kira? Mau sebut orang gila ya. Gimana orang di payung, hujan enggak, di payung, apa itu? Tidak bisa dimengerti. Nah, saya tanya, jadi jelasnya di payung urusan keduniaan. Mesti dimengerti akal. Kalau mayit keluar dari rumah menuju ke pemakaman, biasanya pakai payung? Biasa dipayungi? Biasa dipayungi. Nah, tinggal tanya, ibadah keduniaan, ibadah dalil. Ibadah dalil. Keduniaan tanya akal. Kita gitu aja misalkannya. Mengapa dipayung? Ya dah panasin atuh mayit oge buka atuh da eungapeun deui. Ya. Nah make di payungan da mayit ge panasin buka atuh da eungapeun deui. Itu kalau berpikir akal. Tanya dalil mana? Nggak ada. Tanya dalil. Tanya akal nggak bisa dimengerti. Gimana ya? Udah. Tinggalkan. Wala takpu ma laisa laka bil. Jangan kamu mengikuti hal yang tidak ada dasar ilmunya. Itu dalam urusan ibadah. Mengapa mayit dimandikan? Mengapa dimandikan kalau dimakamkan? Tidak bisa mandi sendiri. Ya. Mengapa mayit dimandikan? Ya tidak bisa mandi sendiri. Ya. Ya. Iya. Maksudnya sebelum meninggal, mandi, bersih. Belum lama serangan jantung meninggal. Mandikan lagi? Masih bersih? Masih bersih berusan saja mandi. Mandikan lagi? Mandikan lagi. Mengapa? Jangan bertanya mengapa. Begitulah perintahnya. Yaitu karena ini ibadah, bukan keduniaan. Maka mayit dimandikan. Tiba-tiba mau dikubur. Lain rek dikawinkan. Ya. Begitulah perintahnya. Nah itu contohnya. Jadi itulah perbedaan urusan ibadah dan urusan keduniaan. Mengapa yang kentut pantat, yang dibasuh wajah? Mengapa? Nu boga hadas pantat, buju, nu kumaha beungeut dan nu erana beungeut. Ya, yang melunya kan wajah ya. Da bujur mata eraeun. Daya masak gini di kumat begitu, ya itu alasan intinya. Jadi mengapa ya ini yang keluar, yang begitulah perintahnya, begitulah contohnya. Itu dalam urusan ibadah. Nah itu gambaran dalam ibadah dan keduniaan. Jangan tanya. Jadi kalau urusan ibadah biarlah tidak dimengerti akal, asal ada dalilnya. Kalau urusan keduniaan harus dimengerti akal. Kecuali kalau ada perintah dari agama. Itu prinsip ibadah dan keduniaan. Contoh,
Wudu dengan mengusap sepatu, boleh? Wudu dan mengusap sepatu tidak dibuka, boleh? Bagian atas, bagian bawah? Yang disapu bagian atas, bagian bawah? Yang kotor? Yang kotor bawah, yang usap bagian atas. Gimana ya? Begitulah contohnya. Kata Sayyidina Ali, laukana din birro'i lakana asfalul hupi aula bil masmin a'lau. Kalaulah agama dengan akal, dengan rasio, tentu bagian bawah yang lebih layak diusap, disapu, bukan bagian atasnya. Tapi begitulah kami melihat Nabi mengusap bagian atas sepatu. Dalam ibadah haji ada mencium hajar aswad kalau mungkin, bukan wajib. Mengapa mencium hajar aswad? Mengapa mencium hajar aswad? Mengapa? Bogoh? Apa? Kata Umar, waktu mau mencium hajar aswad, alimtu annaka hajarun. Saya tahu kamu itu batu. La taduru wa la tanfa. Kamu tidak memberi madarat, tidak memberi manfaat, tidak memberi madarat, tesieun kawalat. Andai saya tidak melihat Rasulullah mencium kamu, saya tidak akan mencium kamu. Itu prinsip Umar begitu. Jadi mengapa mencium hajar aswad? Begitulah contoh dari Nabi yang pernah mencontohkan mencium hajar aswad. Nah itu prinsip-prinsip dalam ibadah. Barangkali ada pertanyaan? Kebiasaan pada masyarakat kalau malam Jumat itu wajib katanya baca Yasin. Kalau enggak Yasin dosa gitu ya, seolah-olah itu sesuatu hal yang tidak boleh tidak harus dikerjakan. Terus yang kedua masalah tahlilan seperti orang yang sudah meninggal. Ini menjadi kebiasaan dan tradisi di masyarakat. Bagaimana cara kita menyikapi ataupun menjawab mereka? Ya. Baca Al-Quran diperintahkan, bahkan bisa saja hukumnya wajib dalam keadaan-keadaan tertentu. Jadi baca Al-Quran wajib. Cukup baca saja? Cukup baca saja? Tidak. Juga dituntut untuk mengerti isi dan kandungan Al-Quran. Jadi baca apa Al-Quran? Baca Yasin, baca apa? Silahkan baca apa saja. Malam apa? Malam apa saja silahkan. Malam apa saja silahkan. Boleh baca Yasin malam Sabtu? Malam Senin? Boleh. Tapi kalau kita tentukan dan tradisikan setiap malam Jumat harus baca Yasin 3 kali. Nah itu harus ada dasarnya. Bagaimana teknisnya? Pernah di Garut, di Pendopo, Kabupaten Garut. Sewaktu bupatinya Pak Toharudin. Biasa mengajikan Yasinan setiap malam Jumat. Habis ngaji, kemudian mendoakan bupati. Kemudian waktu Pak Toharudin itu juga sama ditawari begitu. Ditolak gimana, dilarang, dianjurkan gimana. Silakan ajalah mau baca Yasinan. Nah, satu waktu Pak Toharudin ikut. Kata Pak Toharudin, nah minggu depan jangan gini bacanya. Coba seorang-seorang bacanya. Biar jelas panjang pendeknya. Oh dia dulu juga bang, nggak gitu baca Yasin. Yasin Al-Quran, dia juga begitu kan yang nggak ada. Ya biar jelas mahrajnya, panjang pendeknya. Coba seorang-seorang. Perlu baca Al-Quran dengan tajwidnya? Perlu. Jangankan baca Al-Quran, bahasa Sunda saja harus jelas tajwidnya. Iya. Di mana teteh jongkok nate? Etawe jongkok nupang payun. Aduh, hiji. Ayo di mana jongkona? Etama jongkok nupang payuna. Beda. Pang payuna, pang payuna. Beda? Iya, harus jelas tajwidnya. Ya, Quran juga. Bahasa Sunda saja harus pakai tajwid begitu. Kemudian betul juga minggu depannya ada suruh seorang-seorang sayat-sayat. Minggu depannya tinggal setengahnya yang ikut. Setelah itu, nah minggu depan coba terjemahnya seorang sayat. Oh, dia lu juga apa enggak begitu karena Yasin mah begitu. Akhirnya habis aja nggak ada yang ngajikan.
karena takut dituntut untuk menerjemahkan. Pernah di Bandung katanya, bukan di Garut ini, di Bandung ada mubalig yang mencoba menerjemahkan surat Yasin. Mari kita terjemahkan apa isi kandungan Yasin. Ada musami yang marah, Yasin disunah-sunahkeun moal mati atuh cenah. Pulang dia, dikiranya Yasin itu serba guna. Pemajikan punung Yasinkeun, salah kita datang-datang Yasinkeun, hayam leungit Yasinkeun, serba guna Yasin maya. Jadi Yasin itu adalah surat yang baik, bukan harus malam Jumat saja, silahkan malam apa saja. Hafal surat Yasin ya bagus, demikian juga dan terjemahnya. Hanya kadang karena tidak tahu terjemahnya, kadang salah mempraktekannya. Menurut surat Yasin, litun diroman kana hayya, agar kau memperingatkan orang yang hidup. Cek surat Yasin, agar kau memperingatkan orang yang hidup. Ternyata digunakan untuk yang mati lagi. Nah, bersalah cek surat Yasin, oke? Nah, itu karena tidak tahu isi dan artinya. Kemudian apalagi tadi? Boleh tahlil? Wajib. Tahlil itu apa? La ilaha illallah, itu tahlil. Adalah kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. Yang dituntut dari la ilaha illallah itu apa? Ucapannya saja atau dengan penghayatan keyakinannya? Tentu saja tidak cukup hanya membaca la ilaha illallah, tapi apa kandungan dan konsekuensi dari la ilaha illallah. Jangan seperti anak kecil. Anak kecil bangun tidurku terus mandi. Ternyata disuruh mandi nggak mau. Nyanyiannya hafal, bangun tidurku terus mandi. Jangan lupa menggosok gigi. Hafal mereka. Suruh mandi, nangis. Itu jangan seperti itu. Yasin wal Qur'anil hakim. Ternyata mau diangkat sebagai hakim, menolak. Gimana ini? Itu dituntut untuk tahu isinya. Sedikit saya baca buku judulnya Pengobatan Menurut Al-Quran. Bagus betul nih buku. Saya baca daftar isinya. Sudah saya sampaikan. Ternyata saya baca ada di sana judulnya Obat Jerawat Menurut Al-Quran. Aduh, ada obat jerawat nih. Menarik betul. Saya dahulu kan baca apa kira-kira obat jerawat dari Al-Quran. Ada betul. Nih ayatnya. Apa ayatnya? Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka akan bertanya tentang gunung. Kata Allah kepada Nabi, katakanlah, akan kami ratakan gunung itu semuanya. Itu obat jerawat. Bisa diterima, Bu? Ya kan gunung yang besar saja mudah, apalagi jerawat gunung kecil apa susahnya. Nah itu berarti itu mengamalkan Al-Quran pelecehan terhadap Al-Quran. Tahu Ibu obat buat jampe, buat tape, nyen peyem buat tape, ada jampenya di Al-Quran? Ada Bu, silakan tanya tukang peyem pasti tahu. Apa jampenya? Hayhata lima tu adun. Jampe meyem 2 hari saja bisa bagus. Mengapa? Coba saja terjemahkan dengan bahasa Sunda. Hayhata ayeuna atah, hayhata ayeuna atah, lima tu adun isuk sing adui. Adui teh masak. Betulkah begitu terjemahnya? Nggak ada hubungan jeung ragi eta mah. Itu karena nggak tahu isinya sampai hayhata jadikan jampe. Ya. Sekan jam itu tentu salah. Itu diantaranya ya. Jadi dari segi minat, semangat, tentu saja kita salut. Yang kita luruskan, jangan dilarang. Kita luruskan, kita betulkan bagaimana semestinya yang baik. Barangkali waktu sudah 5:30. Kita cukupkan dulu sampai di sini. InsyaAllah nanti ini diinventarisir, dikumpulkan. InsyaAllah mungkin untuk Sabtu berikutnya. Sekian dari saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi